Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, izin mempresentasikan materi kami dari kelompok 2, yaitu Question Research, Hypothesis, and Assumption, yang beranggotakan Dian Sarina, Imalia Sukileli, Novi Damayanti, dan Sania Trihelena. Yang pertama, question research. Sebuah pernyataan tentang ketidakyakinan terhadap ilmu pengetahuan atau ilmu rekayasa yang ingin dipelajari secara mendalam dan diselesaikan. Pertanyaan penelitian adalah sebuah kalimat tanya yang tegas, lugas, dan jelas terhadap suatu ide atau permasalahan yang mampu mengarahkan penelitian. Ciri-ciri question research yang baik adalah yang pertama, dapat diuji. Dapat diuji itu artinya peneliti harus layak menyelidiki untuk menemukan jawaban atas masalah yang diujikan. Kelayakan juga dapat berarti ketersediaan data atau metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah menarik. Menarik, pernyataan penelitian harus ditulis dengan indah dan menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat atau pembaca ingin mengetahui lebih dalam. Yang ketiga yaitu adalah relevan. Dengan menjawab hal tersebut, penelitian akan memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan di bidang terkait. Yang keempat adalah question research harus jelas, yang artinya menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Pastikan juga bahwa siapapun yang membaca penelitian, termasuk orang yang tidak ahli di bidang, dapat memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan penelitian. Lalu ada question research dapat diformulasikan melalui 6 sudut pandang. Yang pertama yaitu adalah deskripsi. Deskriptif. Dalam hal ini, pertanyaan penelitian dapat dimulai dengan kata ada untuk mengetahui apakah masalah tersebut benar-benar ada atau sampai sejauh mana untuk melihat bagaimana masalah tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah penyebab. Penyebab menyelidiki penjelasan terjadinya suatu masalah. Pertanyaan dengan sudut pandang kausal ini dapat dimulai dengan mengapa, atau faktor apa, atau dalam kondisi apa, atau dapat hal lain menjelaskan atau mempengaruhi. Selanjutnya adalah konsekuensi. Ini tentang pihak atau daerah mana yang menghadapi konsekuensi dari suatu fenomena atau masalah dalam penulisan pertanyaan. Sangat disarankan agar masalah dari penelitian diletakkan di awal, kemudian diikuti oleh pihak atau lokasi yang terkena dampak. Lalu ada solusi, dan ada juga perbandingan tempat. Perbandingan tempat ini digunakan rangkaian pertanyaan ketika Anda ingin mengetahui apakah masalah yang sama terjadi di lokasi lain. Lalu perbandingan waktu. Sudut pandang ini dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana suatu masalah atau fenomena berkembang jika dilihat dari 2 atau lebih titik waktu yang berbeda. Beberapa langkah dalam perumusan question research. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan harus jelas dan singkat. Dan yang ketiga, pertanyaan tersebut harus mengandung implikasi keberadaan data untuk memecahkan masalah sumber
pertanyaan penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proporsi atau dugaan belum terbukti. Artinya, dugaan masih bersifat tentatif atau sementara. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, menurut Nasution, hipotesis penelitian adalah dugaan tentang apa yang kita amati sebagai upaya untuk memahaminya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh peneliti atau penulis dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian tebakan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Lalu selanjutnya kegunaan atau fungsi hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian, sehingga cakupan atau bahasan penelitian tidak kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian, dan yang kelima, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Lalu, hipotesis dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu hipotesis kerja. Hipotesis kerja ini kerap disebut juga sebagai hipotesis alternatif dengan lambang HA. Namun, ada kalanya disimbolkan dengan lambang H1. Hipotesis ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Lalu yang kedua ada hipotesis nol. Hipotesis ini biasanya dilambangkan sebagai HO atau H0. Hipotesis ini kerap disebut sebagai hipotesis statistik karena sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Fungsi dari hipotesis ini untuk menerangkan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Lalu berikutnya, hipotesis dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah atau question research yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Lalu yang kedua ada hipotesis deskriptif. Hipotesis ini menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit atau terkandung di dalamnya walaupun tidak dinyatakan secara jelas. Jadi hubungan dalam hipotesis ini cenderung tersembunyi. Lalu yang ketiga ada hipotesis komparatif atau perbandingan. Menurut Sugiono, hipotesis ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi singkatnya, hipotesis ini adalah dugaan tentatif atau sementara dari rumusan masalah yang komparatif, yaitu berupa variabel yang sama, tetapi berbeda populasi, sampel atau keadaan. Berikutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan antar variabel. Yang kedua, sesuai fakta. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistik. Yang kelima, dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Agar menghindari kesalahpahaman pengertian. Lalu yang keenam, dapat menerangkan hubungan fakta-fakta dan bisa dikaitkan dengan teknik pengujian. Lalu berikutnya,
hipotesis dapat bersumber. Suatu hipotesis harus sederhana dan dapat diuji oleh peneliti. Karena hipotesis adalah jawaban teoritis dari question research. Maka hipotesis dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Lalu hipotesis dapat muncul atau bersumber dari yang pertama, bersumber dari pengalaman dan asumsi peneliti sendiri. Lalu yang kedua, bersumber dari mengamati hasil penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, berdasarkan teori yang terbentuk. Lalu selanjutnya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi dan titik kritis. Yang keempat, melakukan pengujian. Dan yang kelima, mengambil kesimpulan. Asumsi. Asumsi adalah kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan penelitian atau riset jelas batasnya. Asumsi juga merupakan batasan sistem di mana kita melakukan penelitian atau riset. Asumsi didefinisikan sebagai latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Asumsi juga adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Kegunaan asumsi dalam penelitian yang pertama, agar ada landasan yang kokoh bagi masalah yang diteliti. Yang kedua, untuk menekankan variabel yang menjadi pusat perhatian. Dan yang ketiga, untuk menentukan dan merumuskan hipotesis. Jenis-jenis asumsi. Asumsi yang pertama adalah aksioma. Aksioma merupakan pernyataan yang umumnya disepakati tanpa memerlukan bukti, karena kebenaran telah terbukti dengan sendirinya. Yang kedua ada postulat, yaitu pernyataan yang memerlukan persetujuan umum tanpa bukti atau fakta yang harus diterima apa adanya. Biasanya, postulat ini diajukan untuk menyamakan arti suatu istilah atau ungkapan dalam suatu argumen. Yang ketiga ada premis. Premis disamarkan dalam entimen dalam urutan pertama atau kedua. Entry urutan pertama adalah silogisme di mana premis pertama tersirat. Berikutnya ada beberapa cara perumusan asumsi. Yang pertama, dengan banyak membaca buku, surat kabar, atau publikasi lainnya. Contoh referensi dari sumber umum, yaitu buku, teks, dan ensiklopedia. Kalau sumber referensi khususnya dari jurnal, majalah yang terbit secara berkala, disertasi, dan tesis. Kedua, dengan banyak mendengar berita, ceramah, dan pembicaraan orang lain. Yang ketiga, mengunjungi banyak situs penelitian. Yang keempat, membuat estimasi abstraksi berdasarkan perbendaharaan pengetahuan. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Putusandra ini ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa sih yang dimaksud dengan silogisme? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ria Saputri, izin bertanya untuk kelompok 2. Apakah semua penelitian memerlukan hipotesis? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 2. Kapan hipotesis digunakan dalam penelitian? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Yudi. Masih boleh nanya nggak ya? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sebutkan pendekatan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian. Dari penelitian. Oke. Oke, Evi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Astuti, izin bertanya. Bagaimana kriteria hipotesis yang baik dan sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Yuliana Sari. Kapan hipotesis digunakan dalam penelitian? Yang pasti, hipotesis digunakan itu saat meneliti suatu masalah. Hipotesis ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika sudah ada informasi dari berbagai sumber literatur, variabel, populasi, dan hubungan yang diprediksi antara dua variabel, maka saat itu hipotesis dapat digunakan sebagai alat penelitian, khususnya untuk penelitian kuantitatif. Bagaimana, Yuliana? Oke, terima kasih Malia. Ya, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Saputri. Pertanyaannya adalah, apakah semua penelitian memerlukan hipotesis? Jawabannya adalah, dalam penelitian penting adanya hipotesis, karena hipotesis merupakan dasar sebuah penelitian itu dilakukan. Ketika kita melakukan penelitian, akan menduga-duga apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa hal tersebut termasuk ke dalam komponen hipotesis. Dengan adanya hipotesis, suatu penelitian biasanya akan dibuktikan apakah hipotesis atau dugaan kita sebelum penelitian dengan hasil penelitian sama atau tidak. Sehingga dari analisa hipotesis dapat diperoleh kesimpulan berdasarkan data percobaan. Apakah sudah jelas, Ria? Sudah jelas, Novi. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Apa yang dimaksud dengan silogisme? Silogisme adalah suatu argumentasi yang terdiri dari 3 buah statement yang meliputi premis mayor. Premis mayor itu yang termnya menjadi predikat, premis minor itu yang termnya menjadi subjek, dan konklusi atau kesimpulan. Bagaimana, Laila? Baik, Sania. Terima kasih atas penjelasannya. Sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evi Maharani, yaitu apa perbedaan antara hipotesis dan asumsi. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau asumsi itu suatu dugaan yang dianggap memiliki unsur kebenaran, tetapi tetap butuh pembuktian dari kebenaran tersebut. Bagaimana Evi? Apakah sudah jelas? Iya, jadi asumsi sama apa tadi hipotesis itu beda ya? Iya, beda. Ya, udah. Makasih ya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Kriteria hipotesis yang baik itu adalah hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Hipotesis dapat diuji. Hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang ada. Hipotesis hendaknya dinyatakan secara jelas dan padat. Sumber-sumber hipotesis yang pertama adalah ilmu, pengetahuan, dan pengertian yang mendalam, wawasan dan pengertian yang diandalkan seseorang, materi, bacaan, dan literatur, pengalaman individu sebagai suatu realisasi terhadap fenomena, data empiris, analogi atau
kesamaan, dan imajinasi. Apakah sudah jelas, Mega? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Novi. Sama-sama. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 pendekatan untuk memperoleh kebenaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan non-ilmiah. Akal sehat, pendekatan melalui serangkaian konsep dan bagian konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Lalu prasangka, pendekatan yang cenderung mengkambing hitamkan alam atau orang lain terhadap suatu kejadian di alam. Selanjutnya, intuisi, pendekatan yang dilakukan dengan mencari ilham atau bisik kalbu dalam merupakan proses yang tidak disadari atau yang tidak dipikirkan lebih dahulu. Trial dan error, pendekatan melalui penemuan kebetulan dan coba-coba. Pendekatan otoritas dan pikiran kritis dari pakar atau orang berpendidikan tinggi atau panglima kerja dan pihak berwenang. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Melalui riset atau penelitian ilmiah, yaitu orang yang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah berupa pengetahuan yang kebenarannya dapat diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Apakah sudah jelas, Anissa? Baik, udah jelas. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai dan semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih untuk semuanya. Kelompok kami minta maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.